mencoba untuk melakukan verifikasi lebih dahulu terhadap data. Jadi ketika ada keganjilan atau perbedaan data itu sudah diketahui sebelum dituliskan. Kalau kemarin ada baru 3 bulan sudah mau ganti ijazah sudah kelewat, mau dituliskan kesalahan penulisan ijazah baru tahun kemarin, jadi menanggung nggak kayak ujung gitu. Karena batas waktu penggantian ijazah itu 30 hari. 30 hari. Jadi setelah 30 hari itu tidak bisa dilakukan. September. Bisa tapi 30 September. 30 September gitu. Pernah tahu sih. 30 September. Jadi batasnya tanggal sekarang. Lebih dari 30 September sudah tidak bisa lagi ada penggantian. Kemudian orang kedua atau tim kedua adalah sebagai penulis ijazah itu sendiri. Kita sudah terima datanya, sudah diverifikasi, baru kemudian ditulis. Yang ketiga adalah final checker, jadi pengecek terakhir. Jadi setelah dituliskan, dokter dicek lagi. Kadang-kadang kesalahannya bukan di datanya, tapi di orangnya. Sebelum itu disampaikan kepada siswa dan dicek. Karena siswa, orang tua siswa kadang-kadang juga nggak ngecek. Terima seneng wae gitu kan, bawa pulang udah terus simpen gitu. Itu suatu saat mau dipakai loh, ternyata baru ketahuan semua. Kita yang harus ngecek gitu, minimal 3 orang. Mau ditambahi lagi karena volumenya banyak ya, tambahkan aja nggak apa-apa. Mungkin kelasnya ada banyak gitu kan, paralel ditambah. Itu ya Bapak Ibu. Berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah terkait pengumuman terus. Kita di sini di sekolah dasar, kita juga harus mengantisipasi. Jangan sampai pengumuman lulusan itu diwarnai dengan kegiatan-kegiatan yang kurang pas, arah-arahan ya, jalan raya. Soalnya ini meskipun SD, SMP mustahil ini SD, SMP pasti itu ini pengen arah-arah. Di SD kami mengajak pantungan semua untuk mengantisipasi. Ojo SD masih kayak ngono, bisa ngono. Ini sih, karena kadang-kadang jam sewa.
yang kita nggak pernah bayangkan ternyata terjadi gitu. Makanya ya gitu itu dengan harus antisipasi gitu. Kenakalan siswa itu banyak terjadi gitu. Kasus bullying itu juga lumayan sampai viral kemarin tahun kemarin itu kan harus dengan atau apa. Nah, kalau dengan nggak punya apa-apa, dengan menyalahkan dasarnya opo. Kita menjatuhkan sanksi dasarnya opo. Ribet kita. Nah, kalau sudah ada tata tertib dan siswa berliput di koalisi siswanya bertanda tangan, enak. Kita itu pentingnya kita membuat satu ikatan apakah integritas dengan siswa dan koalisi. Untuk ke depan, Bapak Ibu mohon untuk diri yang kita tahu sudah IKN, karena IKN itu yang kita kedepankan. Tolong gurunya juga dimotivasi dan didorong untuk mengembangkan ojo iso kuinan ini mesti dikembangkan dengan kepala sekolah harus membantu mendorong mengembangkan diikutkan di komunitas belajar biar bisa mengikuti karena kalau tidak dinas itu nggak bisa waktunya habis kalau paling kan yang diundang atau dianukan hanya beberapa tidak mungkin semua banyak pentingnya komunitas belajar putih monggo dibantu penggerak pawawan jadi meskipun dengan tantangan yang berbeda karena nanti setelah ini penggunaannya nanti prosesnya di mana kita coba untuk demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan nanti ke depan kita semakin lancar trigger-triggernya sudah semakin sedikit kita lebih bisa fokus dalam mengembangkan siswa dan membantu anak-anak didik kita untuk semakin hebat dalam pengembangan masa depan bangsa. Bapak Ibu, marilah kita memulai kegiatan ini dengan membaca suratul Fatihah dan enjoy kita dan melindungi apa yang kita lakukan keberkahan dan menjadi hak kita dari Allah. Yang Al-Fatihah mau dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para minister ini yang memberikan sambutan, memberikan arahan dan juga sudah membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan disiplin. Baik, selanjutnya nanti adalah materi ini nanti yang menyampaikan kita sendiri. Sebelum kami sampaikan, jika masih ada ke depannya bisa dipakai terlebih dahulu kita. Pokoknya yang di Zoom ini nanti mampu ke depannya sendiri. Yang bentar ya, sambil persiapan tadi Zoom-nya proper itu mas, Zoom-nya itu batasnya 500. Ini beberapa di sini udah pakai verifikasi nggak kuat mental keluar, makhluk sudah lebih dari 500. Jadi saya masih ada 44 orang yang mau bergerak. Karena kalau testing gurunya membuka maksudnya betul totalnya 469. Kalau jadi yang dekat GS kan harusnya sekitar 450-an. Ini sudah overcut 500 ini sudah baik. Jadi
saja yang sudah selesai. Ini saya kalau menyampaikan di depan, bagi suka di depan. Tapi karena ini harus saya kira kurang sopan karena saya jalan orangnya nggak ada suaranya. Kemudian kami sampaikan juga pada ibu yang ada dari ibu Korwin, dari ibu pengawas, dari ibu KGS. Meskipun di sini kita menyelenggarakan secara reguler, kita memberikan solusi seperti ini ketika tersampaikan dari beberapa orang. Kalau memang SKP jumlah itu dari 500, 400, 800 dengan sekolah. Jadi kami berharap semua sekolah yang belum bersekolah dari sini juga bisa menonton langsung saudara sedikit. Tapi karena mungkin ada keterbatasan dari sekolah, bisa saja ada yang belum jelas semangatnya atau yang terputus atau yang terpental bisa masuk karena overcapacity, maka kami mohon kepada ibu yang dari ini yang secara boleh nanti juga tetap menyampaikan solusinya jika ada yang ditanyakan di sekolah-sekolah. Karena tidak bisa kita pastikan 489 sekolah saat ini bisa terhubung langsung dengan kita. Baik Bapak Ibu, kami sudah sebagai perwakilan dan dari masing-masing kecamatan sudah mendapat contoh dan tulisan dari saya sampaikan. Ada beberapa pokok materi tadi yang kami sampaikan di sini terkait regulasi yang dipakai untuk penulisan gelar ijazah. Kemudian poin-poin perubahan. Jadi di sini nanti ada regulasinya itu diubah, direvisi, ada perubahan. Maka nanti selanjutnya penetapan kelulusan. Jadi di sini se-Indonesia itu seragam. Jadi panjenengan tidak diperkenankan mengambil penetapan kelulusan pada sendiri selain ditetapkan. Kemudian nanti saya sampaikan kedua kegiatan dari gampang untuk membuat rapor kelas 6, kemudian penetapan kelulusan, pembuatan SKL, penulisan ijazah, kemudian kapan masuk bagian, kemudian kapan pengajuan gelar ijazah dari usaha koleksi. Selanjutnya saya sampaikan secara umum petunjuk untuk tulisan ijazah. Selanjutnya petunjuk khusus, nanti kolom ini diisi apa, nah itu secara khusus. Selanjutnya ada penata usaha. Nah ini sangat penting sekali karena kearsipan itu juga sangat penting. Mari kami dihubungi dari salah satu sekolah yang terdata banjir berat. Itu berkasnya termasuk buku itu perusahaan biar bisa terbiasa. Nah maka ini pentingnya jadi kita diatur di peraturan ini untuk penata usaha. Selanjutnya adalah ini hanya masukan tips dan trik nanti menulis ijazah. Yang terakhir adalah interaktif kalau ada yang bertanya dari khusus. Untuk penulisan ijazah tentang mimpi itu ada 3 revisi. Yang pertama adalah peraturan Menteri Pendidikan nomor Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, SD masuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah ini nanti berkaitan dengan dalaman gelar ijazah karena di situ ada nilai-nilai, kolom nilai-nilai. Nah pakainya adalah regulasi Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Baik sekarang 11 maupun kurikulum 3 maka menggunakan acuan. Selanjutnya yang kedua adalah regulasi tentang keputusan Kepala BSKAP yang pertama itu nomor 10 tahun 2024 tentang pengelolaan gelar ijazah. Yang ketiga itu adalah perubahan dari regulasi yang kedua. Saya baca ya tadi ya. Yang ketiga adalah regulasi dari KSAP standar kurikulum asesmen dan budaya itu merevisi atau mengubah
keputusan yang sebelumnya nomor 10 tahun 2024. Nah ini terkait dengan perubahan atas keputusan yang seperti ini. Ketiga yaitu standar penilaian terkait dengan menggunakan regulasi 2 dan regulasi 3 mengatur belangko ijazah. Nah di sini poin-poin perubahan. Tadi saya sampaikan bahwa di peraturan pertama PSKAP nomor 10 tahun 2024 tadi itu kan diubah di peraturan selanjutnya. Keputusan Kepala PSKAP nomor 12A. Nah ini yang diubah apa? Nah kalau dengan sudah baca di peraturan PSKAP itu ada 4 lampiran. Yang diubah di perubahan itu ada 3, yaitu mengubah lampiran 1. Lampiran 1 itu tentang pedoman pengelolaan belangko ijazah. Maka lampiran 9 membacanya di PSKAP nomor 12A tahun 2024. Itu tentang pedoman atau pedoman belangko ijazah. Selanjutnya nomor 2 itu mengubah lampiran nomor 2. Lampiran nomor 2 itu tentang spesifikasi ijazah. Jadi ijazah itu kertasnya pakai apa, warnanya pakai apa, pengamanannya bagaimana, ini berapa gram dan lain sebagainya. Itu sih nanti yang ceritanya yang kertas. Itu nomor 2. Jadi kalau membaca lampiran 2 maka dengan di PSKAP nomor 12A. Selanjutnya itu perubahan di lampiran keempat. Lampirannya ada 4, 1, 2, 4-nya masuk perubahan. Maka yang nomor 3, lampiran 3 itu tidak masuk perubahan. Lampiran 3 itu hubungannya tentang tata cara penulisan secara teknis. Misal nama harus kapital semua atau kapital ini. Nah, kemudian penulisan NISN dan sebagainya. Penulisan tempat, apakah harus tulis kabupaten rumah atau nomor atau kap titik rumah. Nah itu di lampiran nomor 3. Karena kalau kita mau baca lampiran nomor 3, maka kita menujunya di PSKAP yang pertama nomor 10. Dan nomor 4 ini, lampiran 4 ini itu hubungannya dengan format tegas. Jadi nanti di situ ada format permohonan jika ijazah rusak, salah. Nah itu nanti kita nggak bisa kasih contoh, jadi langsung lihat saja di lampiran 4 PSKAP nomor 12A itu berita acaranya, ya. Kemudian bagaimana matriks penatausahaannya dan lain sebagainya. Di situ lampiran 4. Nah itu ya Bu. Kesimpulannya yang diubah ada 3 lampiran, 1, 2, dan 4 dengan ikuti PSKAP nomor 12A. Kalau lampiran nomor 3 tentang tata cara penulisan dengan pakai PSKAP sama nomor 10. Nah Bapak Ibu, mungkin ini ada yang beberapa sekolah yang biasanya atau tahun sebelumnya belum melaksanakan secara tertib. Jadi kalau di pedoman di PSKAP, penetapan kelulusan itu harus dituangkan 2 dokumen. Yaitu yang pertama adalah surat keterangan lulus atau SKL. Itu tetap dibuka. Ya. Yang kedua adalah ijazah. Jadi tidak mau ijazah saja. Nah, minggu lalu saya ke Solo, ada kegiatan. Saya ketemu dengan beberapa pejabat yang di bidang kurikulum di beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Itu PPDB, ya, Bapak Ibu. PPDB-nya itu terutama SMP itu dilaksanakan setelah penetapan lulus. Kalau dengan SMP-nya masih bukan tutup PPDB-nya. Betul. Nah, tapi kan kalau kita kaji, ya, entah nggak saya tidak berubah PDB. Kalau di depan belum lulus, belum dinyatakan lulus, tapi sudah menerima, ya kan? Kalau di kabupaten lain, maka SKL ini itu nanti ada fungsinya kalau dia sudah dinyatakan lulus, maka dia baru bisa pakai PDB. Termasuk di provinsi SMA itu kan perlu lulusan.
Sudah, kalau jelas kami tetap panjenengan buat kepala sekolah gitu. Entah itu menggunakan ke SKL PPDB di luar kabupaten atau kami sebagai informasi bahwa peserta tersebut itu dinyatakan lulus, terus dibuatkan SKL. SKL di sini tidak ada khusus, tapi kami punya contoh nanti bisa digunakan. Jadi nanti SKL itu di sini bersifat sementara sampai dikeluarkannya ijazah. Jadi tidak bakal SKL dan ijazah itu terpilih dalam aplikasi, tidak bakal. Pasti SKL dulu. Maka panjenengan tidak ada alasan sudah ada ijazah ada SKL. Tidak. Jadi tetap ada SKL. Meskipun satu hari, dia bersifat sementara digunakan satu hari, tidak masalah. Jadi penetapan urusan sudah saya sampaikan tanggalnya berapa, ijazah itu berapa. Tidak bakal satu hari. Maka dua-duanya harus dibuat. Kita berikan pada pengumuman lulusan. Nanti saya sampaikan di jadwal. Sekurang-kurangnya mencantumkan rata-rata nilai yang sama dengan nilai yang akan ditampilkan ijazah. Jadi minimal ada rata-rata minimal. Kalau misalnya SKL dibuat lengkap sesuai dengan format ijazah, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Setidaknya minimal rata-rata. Dan rata-rata ini itu harus sama dengan rata-rata ijazah nanti. Jadi tidak bisa di SKL rata-ratanya 89, di ijazah jadi 9 lebih, 92, tidak bisa, harus rata-rata. Selanjutnya, satuan pendidikan untuk menang dan sudah sampaikan Pak ini baik sekolah dasar negeri maupun swasta itu tidak diperkenankan menahan SKL maupun ijazah dengan alasan apa? Ya, jadi nanti pada waktunya itu tetap disampaikan pada selanjutnya atau walaupun. Nah, sore ini kami sampaikan terkait dengan jadwal terkait. Ini kemarin ada beberapa yang sudah kami sampaikan di surat edaran kami tentang asas materi karena kita rakam bersama. Di situ sudah kita sampaikan bahwa untuk kelas 6 itu 8 Juni. Kalau provinsi itu 7 Juni, tapi provinsi itu kan kita dari kerja, ya kan? Itu hari Jumat, nah 8 ini hari Sabtu. Setelah membuat rapor kelas 6 di semester genap itu tanggal 8. Maka selanjutnya dari berikutnya, karena tanggal 9 itu hari Minggu, selanjutnya ke tanggal 10, nah ini sudah ditetapkan oleh IPSKAP sudah ditetapkan. Jadi nanti serentak se-Indonesia tanggal 10 Juni adalah SK penetapan kelulusan dan surat keterangan lulus serta pengumuman. Jadi kalau panjenengan yang sudah melihat belangko ijazah fotokopian, di situ ada perbedaan. Perbedaannya apa? Sebelum saya lanjutkan bilang, sini menyinggung ini. Bukan. Ada yang baru. Saya sebutkan sendiri. Apa? Iya, SK penetapan kelulus. Jadi peserta itu murni yang menyatakan lulus adalah kepala sekolah. Maka nanti di sini ya, yang membedakan ijazah kami dengan tahun sebelumnya itu sekolah nanti kepala sekolah itu membuat SK terlebih dahulu. Kalau membuat belum perluan gimana saya sudah buatkan nanti bisa dipakai. Nah di sini SK itu harus semua dari PLT maupun yang berangkat dari maka dia harus ada pengganti rekam. Kalau kita hitungan PL jadi nanti yang untuk ada beberapa kepala sekolah yang bergaji setelah saya nanti kami mohon untuk dimintakan SK PL pada 3G. Nanti malam sudah ada sistem berfaedah. Jadi karena ini tanggal tidak bisa di tanggal 10, maka mau nggak mau tanggal 10 terus kita katakan. Nah ini katakan dasarnya adalah nanti SK penetapan kelulusan ditandatangani oleh kepala sekolah dan feedback maupun PLT maupun PLT yang sudah ditetapkan di SK
SK, dan nanti ada TikToknya, itu tidak satu-satu, jadi nanti langsung lampiran sampai semua yang terus namanya data terus dan NISK-nya, namanya, ya kan, rata-rata nilai karena nanti dikutip di SKS, kemudian keterangan lulus atau tidak lulus. Nanti saya kasih format karena banyak di lampiran saya berikan dari bagian referensi. Dan itu kita di tanggal 10 ini itu sekolah membuat dua dokumen SK, tanggalnya ini sekarang boleh tanggalnya 10 Juni itu adalah SK. SK ini dilanjutkan SKL sama di tanggal 10 Juni. Nanti SKL itu mengutip SK berdasarkan SK dan surat keputusan kepala SDM. Nanti dinyatakan di situ lulus dengan nilai rata. Nah itu nanti disampaikan ke di tanggal 10. Jadi di sini pengumuman itu ya penyampaian SK itu. Tanggal 10. Selanjutnya tanggal 11 Juni, nah ini dalam peraturan penanggalan ijazah paling cepat adalah 1 hari. Penetapan kelulusan ini tanggal 10 dan kita samakan di Kabupaten Jember, kita samakan juga di Jember. Tanggal yang paling cepat lebih baik. Nah untuk yang PL yang sebagai khusus yang PL yang bergaji tanggal perusahaan jasanya yang mulai khusus. Jadi kita kalau dalam dulu kebijakannya Pak Peng itu menunggu yang berangkat dari sekolah kemudian dilaksanakan. Nah tahun ini kebijakannya adalah tanggal 11 semua kecuali yang berangkat dari sini. Jadi yang tanda tangan di ijazah itu tidak boleh di PL tapi begini, itu maksimal adalah 31 Juli sudah bulan itu bulan ini sudah berakhir. Jadi kalau sudah dipulang, nanti memang cutinya sampai apa? Ketika memang cutinya sudah tulis, nanti bisa menghubungi kami. Yang mana tanggalnya itu tidak kerja dan tidak melebihi tanggal 31 Juni. Untuk yang lain, karena ada beberapa kategori redaksi semuanya pada tanggal 11 Juli. Dari pemerintah itu sebenarnya tidak ada pemasukan harus sama. Serentak itu tidak ada stop, tapi merekomendasikan setiap kabupaten atau kota itu memiliki tetangga desa yang sama. Karena ini bersifat wajib, maka dia PL nanti khusus PL. Nanti menunggu pulang dulu, cutinya sudah habis, sudah masuk. Nah nanti dia kerja pakai tanggal itu nanti bisa yang kita pulangnya saya tidak tahu kayak gimana. Ya tapi pulangnya sama semua dari mana? Ya intinya kita benar kalau kayak gitu. Nanti saya lebih lanjut tidak apa-apa kita melakukan bersama. Yang lain nanti 11 Juni BLNG. Juga di sini dalam presentasi nasional dilakukan itu tanggal 11 juga. Di surat edaran kami sudah kami tuangkan di asesmen itu tanggal 11 adalah lintas. Jadi pada saat kelas 6 rapornya itu tanggal 8, 9-nya itu libur, ya asal dasarnya sudah ada rapor, maka tanggal 10-nya itu penetapan berusaha, tanggal 11-nya ijazah kampus universitas atau nah di sini tanggal 18 Juni ini kita berdebat. Ini permintaan dari direktorat. Sebenarnya kita ada bahwa ijazah itu ada waktu disampaikan ke peserta didik. Jadi tidak lah kapan terserah ini bisa 3 bulan, 4 bulan dan bisa direkomendasikan ya diusahakan
apalagi yang muridnya enggak ya, 15 hari setelah penerimaan dengan jasa hari ini tanggal 3, maka 15 hari itu diharapkan tanggal 18 Juni ya, itu semua peserta didik sudah menerima ijazah, kecuali sekolahnya masih di badan kecil. Diharapkan, maka nanti untuk tim menulis ya kondisi dan jumlahnya. Kalau memang banyak jadi kan ya kalau menghitung mulai dari padahal pengumuman ada hari ini diberikan, aku mungkin kalau tanggal 10 tidak lulus diminta apa itu untuk pemberian jasa ya jangan 18 Juni, kan seminggu mas dari perumusan. Sini diterima kan? benar. Diberikan waktu sipil ya, jasa. Nah, kenapa lain sudah mendapat sebelumnya? Tapi itu sangat berarti. Dari kita wajib. Tapi suratnya lebih kita. Jadi kita sudah share surat substansi dari BSK baru nge-share surat datang dari Jasa dan Lelang itu. Tapi untuk poin-poinnya sudah kita pelajari dan kita diskusikan dengan beberapa lain. Ini diharapkan ya, 18 Juni penulisan sudah selesai dari sebenarnya di peraturan sudah ada, tapi di PPT-nya itu ada. Di PPT-nya, PPT di Rekawan itu ada 15 hari setelah penerimaan lagi jadi. Selanjutnya Bapak Ibu tadi kami singgung ada jika mengalami usaha itu boleh diajukan pergantian, tapi kami mohon untuk berhati-hati karena cadangan dan ijazah cadangan sangat sedikit, hanya sekitar 0,5 dari 0,5% dari keseluruhan. Nah, jadi tanggal 30 September adalah maksimal penggantian belangko ijazah hisab atau salah. Karena apa? Tahun ini pemusnahan belangko ijazah itu beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu masyarakat dan dinas pendidikan untuk memusnahkan, lalu tahun ini nanti di bulan Oktober itu dari dinas diundang untuk rapat koordinasi. Jadi nanti kami sudah membawa belangko ijazah yang sisa rusak atau salah itu untuk kita kembalikan ke direktorat bulan Oktober. Nah, ditanya 30 September itu sekolah maksimal mengajukan pergantian belangko ijazah. Karena Oktobernya kita sudah kembalikan ke direktorat untuk dimusnahkan. Oke, itu cukup. Tanggal 30 September nanti bisa sampaikan pada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Maka jika sudah terjadi kesalahan segera untuk mengajukan. Nah, saya sampaikan terkait petunjuk pokok penulisnya ijazah ini materinya juga dilakukan satu PSKAP nomor 12 tahun. Yang pertama adalah kepala sekolah dan kepala sekolah bertanggung jawab pada pengisian dan penerbitan ijazah. Dari tugas ini maka laku di SK penulisan ijazah kepala sekolah itu adalah sebagai penanggung. Nanti SK-nya sebagai SK penulis. Kemudian kepala sekolah tadi saya singgung membuat surat keputusan kelulusan peserta didik yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2024. Tanggal ini sudah dari pusat, jadi kita nggak bisa kalau tidak lihat di dalam jasa itu malah sudah tercetak 10 Juni, ya kan? Kalau namanya kan tidak, namanya sudah tidak, tapi tanggalnya kalau dia lihat di situ lakukan ikut. Maka ini nggak bisa dikotak. Pengisian dan ijazah dilakukan setelah penetapan terus. Ya di sini jangan sampai dengan membuat isi dan ijazah, tapi tidak terjadi
berdasar pada SK. Maka urutannya tadi SK terakhir, SK-nya dibuat dulu ya. Ini lulus atau tidak, nilainya berapa, baru nanti baru buat ijazah. Karena ijazah itu mengutip SK, di situ kalau lihat berdasarkan dinyatakan lulus berdasarkan keputusan kepala titik-titik nomor titik-titik tanggal 10 Juni. Tanggal 10 Juni itu sudah pada di ijazah. Kemudian tanggal penerbitan ijazah paling cepat adalah 1 hari setelah tanggal pertama lulus. Misalnya tadi tanggal 10, berarti 1 harinya adalah tanggal 11. Paling lambat adalah tanggal 31 Juli. Nah, setiap Kabupaten Demak kita tetapkan pada tanggal 11 Juni 2024 bagi yang kepala sekolahnya tidak PLZ. Kalau PLZ nanti nunggu pulang. Kecuali kepala sekolah yang sedang cuti haji atau lainnya pada tanggal nunggu akhir ya. Nanti bisa disebutkan ya. Jangan ditantangkan PLZ. SK PLZ-nya sudah ada. Sudah ada. SKPL tapi belum ada saya. Nanti dimintakan. Selanjutnya adalah kepala sekolah tidak dapat menerbitkan ijazah karena berdasarkan atau kosong jabatan kepala sekolah ijazah tentang tantangan pelaksana tugas kepala sekolah. Nah, ini yang menjadi perdebatan gitu deh di grup apa. Karena kalau kita melihat tadi malam saya ngecek di grup ijazah itu di pedoman itu hanya menyebut pelaksana tugas PLT, pelaksana tugas dan PLT. Dan terus yang cuti itu kan PLT. Kalau tidak disebut kayak gitu, dan terus yang tantangan siapa? Enggak ada yang bisa jawab. Tapi kita musyawarahkan dengan kabupaten lain. Ya, siapa lagi kalau bukan PLT? Karena PLT sama PLT kewenangannya itu sama aja sama. Bedanya kalau PLT kosongannya karena memang tidak ada orangnya. Kalau PLT masih ada orangnya, tapi sifat semua. Yang ijazah PLT. Ijazah itu PLT, bukan PLT. Tapi yang SK sama SKL, PLT tidak. Itu kan dokumen tidak dokumen jasanya. Karena tanggal 10 kita tidak bisa ngutak-ngutak ya. Tanggal 10 Juni ya, 10 Juni kosong memang. Tapi kalau yang ijazah itu kan maksimal 31 Juni. Dan apa beda apa? Tapi SK sama SKL mau nggak mau tetap harus ada tantangan di tanggal 10 Juni. Gitu Ibu. Selanjutnya tadi sudah saya singgung untuk lampiran 3 ketika ada PSKAP nomor 10, PSKAP nomor 12A. Untuk lampiran 3 itu adalah tata cara penulisan ijazah. Itu mengacunya pada PSKAP nomor 10 tahun 2024. Yang lampiran 1 ini terkait dengan pedoman pengelolaan ijazah, nomor 2 terkait dengan spesifikasi ijazahnya, nomor 4 ini terkait dengan lampiran atau format-format surat permohonan, berita acara dan lain sebagainya. Pengatausan itu mengacunya pada PSKAP nomor 12A. Nah, itu selanjutnya ada 3 regulasi yang penilaian. Cara penilaian ini ada di halaman belakang ijazah mengacu pada Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Baik yang K13 maupun yang kurikulum nasional semuanya mengacu pada Permendikbudristek nomor 21 tahun 2020. Jadi tidak ada lagi KI 3 dan KI 4 ya. Terpraktek ada tertulis. Jadi semua kalau dilihat di situ bisa kebawah. Karena kita membedakan oh ini tes tertulis, oh ini tes praktik, oh ini tes polsek, oh ini tes desain. Di situ diakumulasikan sama. Nah, ini perlu untuk diketahui bahwa menurut Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 kemarin kita sudah cantumkan di SE 1
surat edaran kepala dinas terkait penilaian sumatif atau asesmen sumatif untuk jenjang SD itu kan syarat lulusannya itu mengacu pada nilai rapor, nilai kelas berapa Bapak Ibu? 5 dan termasuk asesmen sumatif akhir jenjang. Asesmen sumatif akhir jenjang itu kan bagian kelas 6 di semester 8. Jadi bukan mengatur nanti kalau ada yang mengira bahwa titik di rapor dan ijazah itu hanya asesmen sumatif akhir jenjang, maka salah. Jadi ada nilai kelas 5 dan nilai kelas 4. Itu kalau menurut Mahkamah berikut Ristek nomor 21 2020. Kemudian ada PPA juga pedoman pelaksanaan KKBLS itu kan sudah menyelesaikan semua program mata pelajaran. Nah ya, gambarnya PPA yang KKBLS. Selanjutnya nomor 9 ini pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang ada jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dan tidak. Nah ini karena panjenengan nanti menuju tim penulis itu yang tulisannya benar, jelas, rapi, bersih, mudah dibaca. Ya. Jadi jangan menunjuk tim penulis atau konseptor yang tulisannya maaf masih ada yang lebih rapi. Mungkin ada beberapa sekolah yang justru meminta bantuan dari pihak sebenarnya tidak masalah kalau memang dari pihak sekolah belum mampu. Tapi dalam SK penulisan ijazah tetap yang bertanggung jawab adalah dari sekolah. Meskipun nanti meminta bantuan dari pihak luar karena berhubungan dengan kerapian dan sebagainya, kadang kita meminta bantuan. Tapi yang bertanggung jawab tetap dari pihak. Selanjutnya, jika terjadi kesalahan pengisian ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa atau dihapus, melainkan harus diganti dengan belangko yang untuk itu perlu perhatian. Maka di sini nanti kalau sudah salah, yang salah itu kemudian jangan ditimus. Karena dia kalau sudah menggunakan kita, ya sudah salah ngeras sedikit itu tidak ada salah. Kurang spasi dikit salah. Jadi ada beberapa masyarakat yang kalau lulus dari sekolah-sekolah itu meminta surat keterangan kesalahan penulisan ijazah. Itu padahal kesalahannya yang sedikit. Ini itu ada spasi atau tidak? Karena spasi sama tidak itu nggak terlalu gitu. Kadang kan karena namanya wajar sekali ada beberapa suka. Ya. Jadi menulisnya kan harus lengkap, tidak boleh disingkat, maka harus mengambil PPT. Nah, kadang samping PPT ini ada spasinya atau tidak, nah, itu perlu untuk dibedakan, ini spasi atau tidak. Nah ini kalau ada yang salah, maka panjenengan tidak boleh itu nipkan. Kemudian ini ya kalau sudah masuk pen, lebih baik kalau masih konseptor pakai pensil ya 300 saja kayak gitu. Maka nanti harus diajukan ke dinas pendidikan. Nah di sini Bapak Ibu, untuk pena yang digunakan tidak diatur dalam peraturan keputusan tadi. Nah kita sepakati ini hanya masukan dari kami, biar nanti dari kabupaten dekat itu tulisannya tidak ada yang tebal, tidak ada yang tipis, tidak ada yang logor dan lain sebagainya. Itu kita sepakati menggunakan drawing pen ukuran 0,3 ini yang standar. Jadi drawing pen itu ada 0,2 sampai 0,5. Sebenarnya di ukuran-ukuran tersebut masih bisa. Misalnya panjenengan untuk nama agak tebal pakai drawing pen 0,5 itu ya tidak pasal sebenarnya. Di antara 2 sampai 0,5. Tapi standarnya itu di 0,3 di tangan kanan. Jadi warna hitam termasuk tanda tangannya. Tanda tangan kepala sekolah itu pakai pen warna hitam. Meskipun di pedoman tata naskah
di peraturan Bupati nomor 10 tahun 2024 itu sebenarnya tanda tangan itu pakai berkait virtual. Tapi karena di jasa, makanya Pak harus tanda tangan pakainya virtual. Karena memang ada perbuatan. Tapi kalau jasa sudah menyebut tintanya warna hitam, ya tanda tangannya warna. Selanjutnya untuk tinta stempel juga tidak diatur dalam terkait. Kalau saya belajar di SKAP nggak menemukan tinta stempelnya warna apa, tapi tetap ada standar ya. Tinta stempel itu ada dua, warna ungu sama warna merah. Jadi dokumen resmi itu warna ungu sama warna merah. Warna merah itu digunakan kalau dokumen itu sangat rahasia, hanya pada satu orang atau yang dituju itu saja. Karena jasa ini bukan sangat rahasia, artinya nanti masuk PPDB cek dan orang lain bisa berbagi jasa saat daftar apa yang punya jasa, maka ini masih bersifat umum, maka pakainya yang standar yang warna ungu, termasuk satu kriteria siswa itu pakai warna ungu yang stempelnya yang berbeda. Bagi saya sampaikan tadi mungkin nanti Mas Guru karena peraturan bupatinya itu kan stempelnya koknya itu kan itu sudah mulai tanggal 17 Mei 2024. Selanjutnya nah tadi kan karena ini penting ya, nomor surat atau nomor SK-nya itu mungkin di ijazah, maka kita harus membuka. Saya akan melihat beberapa surat dari surat itu, nomor suratnya itu tidak entah pertumbuhannya dari mana. Kalau ada dari Polres kan ada ya, nomor sekian ada tulisan Pol, maka saya akan menemui ada kode kemudian dan sendiri terus SDN strip 8. Dan setelah itu kita untuk yang negeri, kalau swasta nggak apa-apa, swasta nggak apa-apa kalau punya peraturan sendiri. Tapi negeri itu kita mengacu pada peraturan Bupati Lebak nomor 10 tahun 2024 tentang pedoman tata naskah di Kabupaten Lebak. Itu ada peraturannya. Jadi nanti mungkin dari kata Ibu setelah ini nanti surat apapun lah benar bisa mengacu. Jadi untuk nomor karena itu tadi di jasa, kalau SK atau peraturan, kalau peraturan panjenengan tidak bisa buat peraturan yang mentok di Bupati atau pada sekolah paling SK. Kalau SK itu adalah pakainya klasifikasi surat dari miring nomor urut di sekolah masing-masing, nomor urut suratnya nomor berapa, nah itu yang membedakan nomor urut. Jadi kok ada nanti nomor urutnya sama, saya sering ya, apalagi melihat contoh yang kami buat nanti. Kemudian kalau 2024 ini sama, kita samakan kode klasifikasinya adalah 421. Jadi kedua itu adalah nomor surat di sekolah dasar. Kalau sudah cek 421 itu adalah kasus. Untuk swasta menggunakan peraturannya di desa masing-masing. Kalau ikuti nggak apa-apa. Tapi kalau negeri harus kan. Jadi nanti tidak ada lagi 421 tidak kemudian SDN strip apa garis miring dengan ya termati menggunakan 26 garis miring 2024 itu kita ada peraturannya. Apalagi itu. Jadi kalau surat lain mungkin tidak sedetail, tapi karena ini ikutin di jasa dokumen penting, maka saya sampaikan peraturan itu. 421 dibuat nomor hukumnya nanti disesuaikan di sekolah masing-masing. Kemudian kemudian 2024. Kemudian selanjutnya stempel sudah menggunakan stempel dari siswa sesuai peraturan Bupati tempat nomor 10 tahun 2024. Mungkin kemarin ada yang tanya garansi itu kan tidak sesuai ya. Jika di Pergub itu kemarin dicontohkan itu kan SPPN 5 atau berapa
nama SDN Bintaro 5, Kecamatan Demak. Ya kan, salah satu contohnya. Padahal harusnya mengajukannya adalah nomor kita sudah banyak yang tanya ke kami dari bagian umum itu sudah menanyakan mahasiswa menanyakan dari potensi. Sekarang kewenangannya di bagian organisasi sipil. Jadi di situ yang perlu diperhatikan kan kemarin kan pembuatnya ini SDN atau SD. Nah itu sesuaikan dengan nomor belakang di depan SD negeri apa misalnya Bintaro 1. Tapi untuk kecamatan Demak tetap dijelaskan titik Demak. Makanya harus tahu. Itu kalau bisa, kalau muat bisa mutar. Ini yang kemarin itu saya sudah tanyakan kan itu ada apa? Khawatirnya kalau kecamatan nanti tidak tapi sudah kan semua yang nomenklaturnya sudah membuat kecamatan. Ada beberapa SD karena desanya itu kan sama di Kabupaten Demak. Ada kecamatan yang memiliki karena sudah mengutip kalau yang SMP tidak perlu pakai kecamatan, tapi kalau SD memang diminta pakai kecamatan. Di sini kan tidak apa-apa. Nah, jadi pertanyaan kemarin tanya SD atau SD negeri sesuaikan dengan nomor pelaku kita naik kan titik sesuai dengan nomor pelaku kecamatan ini. Jadi kan sudah yang saya pilih pasar itu S terima kasih pertanyaan yang sangat berbisa. Itu menjadi pertanyaan saya tahun terakhir dengan nama kita Patri sementara ini tidak ada asli saya sampaikan ke admin ke coaching. Untuk yang swasta itu SD SDIP atau SDST itu sebenarnya dari Permendagri sudah meminta kenapa alasannya dikasih S itu untuk klasifikasinya biar berbeda. Nah, kalau peraturannya sebenarnya kalau saya baca itu malah harusnya kalau ada nomenklatur sudah ketik sama SKI operasional karena bagaimanapun adanya ganti itu kan dasarnya adalah SK izin operasional tidak mungkin ada gabungan dulu dengan SK operasional. Sebenarnya malah kalau peraturan malah diusahakan ya SK izin operasional. Tapi kalau saya masuk di itu ke minta voting itu diminta yang SBS karena di kementerian itu database-nya itu adalah SDS. Nanti kalau dengan pakainya SD saja, misal SDIT, padahal yang di sana itu tulisnya SDST. Nanti kalau jarak seperti dengan tidak cair, ya kan mengaku namanya SDIT, tapi di sana catatan SDST. Nah, nanti kan tidak bosnya nggak cair, maka mau nggak mau ikuti yang ada S-nya. Nanti kalau saya khusus, ya kan perlu itu. Ini pesan kok, ya. Perkenalan saya jawab. Ini sudah dilakukan stadion. Selanjutnya bagi jasa yang mengalami kesalahan atau sisa atau silakan untuk dimintakan atau kembalikan ke dinas bekerja. Selanjutnya untuk pemusnahan kali ini nanti sudah saya singgung. Biasanya pemusnahan itu dilakukan oleh dinas pendidikan disaksikan dengan polisi dibakar. Nah tahun ini itu kita diminta untuk
dikembalikan ke direktorat. Jadi yang memusnahkan adalah direktorat sekolah dasar. Nah, itu kapan? Itu bulan Oktober. Maka kita bilang itu maksimal 30 September sekolah itu terakhir kali pengajuan belangko ijazah yang rusak atau yang salah atau yang sisa. Nah, ini maka ya. Belangko ini dirusak karena setelah 30 September itu maka dapat melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi tidak bisa menggunakan ijazah, tapi dikasih lapor. Sama. Tapi mungkin ada yang mau Nah, oke, ini saya tampilkan desain tampilan ijazah baru ini yang kan yang kurikulum merdeka sama. Jadi di sini tampilannya, ya. Yang membedakan itu adalah di sini berdasarkan keputusan kepala. Yang membedakan dengan tahun lalu hanya ini. Nomor, makanya tadi tak sampaikan karena nomor ini nanti dikutip. Ya. Yang bedakan lagi untuk kurikulum merdeka nanti. Nah, ini maksudnya sudah paham ya, Pak. DN adalah artinya jalan negeri. Oke, kalau 3 artinya Jalan tengah. jalan tengah. Kemudian D artinya Dasar. pendidikan Dasar. pendidikan dasar ada 2. Ini SD. Kemudian K13. Kalau kurikulum merdeka KM, bukan nomor ya. KM, nanti banyak Pak Wawan kan? Nanti kita cek dulu Pak Wawan ya, bawahnya KM, jangan sampai K13 dan ambil KM, nanti juga belakangnya beda. Nomor 4 berarti tahu. Selanjutnya ini adalah nomor saya. Nomor urut selalu provinsi Jawa Tengah. Ya, nanti 01 ini bukannya 01. Kita 03 berarti ya dari berapa ribu. Nah ini ya. Kalau kita tulis nomor seri ya semua GR 03 sampai akhir. Tidak mengakhirnya saja tidak. Tapi dari awal GR dari 03 provinsi 3 SD K13 atau KM 2
ada kepala keputusan. Jadi murni yang memutuskan masalah ini adalah kepala satuan pendidikan dengan nomor sekian. Nah ini untuk petunjuk khusus kita cermati ya, Bapak Ibu, bagi yang pengguna pro, ya. Nomor 1 yang bertanda tangan di bawah ini kepala tulisnya lengkap sampai kecamatan. Sekolah Dasar Negeri Ditorong 01 Kecamatan Dekat. Kalau kartunya 01, pakainya 01. Kalau pakainya 1 ya 1. Nomor kartunya kok 01? Nah, saya kasih ingat 1. Ya 01. Jadi sesuai nomor pelajar. Sekolah Dasar Negeri Ditorong 01 Kecamatan. 01 itu angka, bukan ditulis 0 terus 1, tidak angka itu 01. Karena nanti satunya di bawah tulisan. Dan itu untuk ini yang namanya kalau tata bahasa ya, karena sekolah dasar itu sampai kecamatan saya itu kan nama, kecamatan Demak kan nama. Peraturan Tuhan penulisan tata bahasa itu kan nama itu bisa tulis kapital semua atau kapital depan. Tapi untuk dijaga itu kapital yang depan. Lalu ya, sekolah seperti sampai itu saya karena di sini nggak ada data kecamatan. Nanti yang membedakan kepala sekolah dasar negeri selanjutnya sampai kecamatan selanjutnya. Kalau saya sampai bersalin pertama dari Karangtengah usianya. Jadi gini bisa ya, semua juga ada nomor pelanggan termasuk dengan nama Karangtengah itu juga ada nomor pelanggan. Nah, ya benar ya Mas. Karangtengah atau Karangtengah? Karangtengah. Jadi kasih 1. Jadi menurut Permendes Karangtengah juga buat bulan tulisnya Karangtengah bisa jadi ada S. Karena nanti beda putih kesalahan tapi jadi kalau putih sih sekarang masih tengah ya. Kalau kita masuk ke situ tengahnya berarti kan besar kalau spasi karena dia nama sekarang spasi tengah. Padahal menurut Permendes itu Karangtengah dari sana. Kalau yang lain tidak ada bersama. Ikuti yang Permendes saja. Karangtengah jadi. Kecamatan tidak usah disingkatkan, sudah langsung kecamatan. Insya Allah kuat. Saya lihat nama sekolah paling panjang itu kalau nggak salah dari BMG yang paling panjang. Sekolah dasar swasta Bustano Syakir bukan kecamatan bukan kan 3 kata. Biasanya cuma 2. Pilihannya panjang, tapi saya cek muat. Nah, sekolah dasar tadi sama kayak nama juga sangat sekolah dasar negeri sampai kecamatan. Sekolah tulisannya tulisan kakinya bebas. Nah, mana ada mungkin di negerinya di sini. Bawahnya ini. Itu kita pasarkan ke sekolah. Karena bisa kita estetika karena estetika. Kan tergantung yang nulis tadi. Serah kepala sekolah dasar negerinya di sini, atau yang negerinya di sini karena terlalu besar atau terlalu rendah atau terlalu padat. Terserah yang mana kuatannya. Selanjutnya nomor 1 clear sampai lupa ya. Yang swasta juga sama. Sekolah dasar swasta karena di database sana ada S-nya Pak. Kalau juga nggak pakai S, nanti bosnya nggak bisa sesuai ya. Ikuti. Karena nanti misalnya kalau lihat di MI juga satu, MIS. Sekarang itu MIS bukan MIS. Selanjutnya nomor 2 di nomor sekolah nasional PSN. Nah PSN tidak mau 3 jam dicek Google juga ada PSN. Jadi tidak ada PSN saya kira tidak ada masalah. Tulis angka bukan dulu.
Ya. Selanjutnya nomor 2 clear ya, NKSN. Nomor 3 diisi dengan nama nomenklatur kabupaten atau kota tanpa mencoret. Maka panjenengan dilarang mencoret. Meskipun Demak adalah kabupaten, kotanya jangan dicoret. Kabupaten atau kota Demak, kotanya jangan dicoret, biarkan saja. Nomenklatur Demak tidak ada masalah itu. Demak, misalnya tidak ada N-nya. Ada Demak dong N, D, nah ini nggak bisa sebenarnya. Demak, bacanya kayaknya ada N-nya, tapi nomenklaturnya di Demak. Yang besar cuma D-nya saja. Karena ini nama, orang juga ada nama N kabupaten kota Demak. Tanpa dicoret, kotanya jangan dicoret. Ya. Selanjutnya provinsi. Nah, dengan nama provinsi untuk ijazah dalam negeri atau negara. Nah ini karena kita dalam negeri ya, provinsinya adalah Jawa Tengah. J-nya besar, E-nya besar. Kita spasi Jawa, spasi Tengah. Nah itu. Kalau yang dari SLN itu diisi dengan negaranya. Kita kan bukan SLN, Sekolah Indonesia. Kalau luar negeri sama Malaysia, provinsinya itu diisi nama negara Malaysia misalnya. Tapi Demak ini masih bagian Indonesia, itu kan jadi jangan ditulis negara lain, tapi tulis provinsi Jawa Tengah, kecuali SLN. Selanjutnya nomor 4 tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah ya, nomor 4 ya, Jawa Tengah jelas. Selanjutnya nomor 5 diisi dengan nama peserta didik pemilik ijazah menggunakan kapital seluruhnya. Jadi yang membedakan di sini adalah nama peserta didik ditulis kapital semua, besar semua. Namanya kalau panjang 5 kata, apakah boleh disingkat? Tidak boleh. Harus semua. Harus semua. Tetap ditekan atau berdua baris. Diusahakan 1 baris. Bukan top nggak bisa, makanya perlunya nanti dikonsep dipakai pensil. Diusahakan 1. Kalau top sampai nggak bisa, buat baris. Nggak bisa. Kecuali memang dasarnya apa? Nama ini adalah dasarnya adalah akta kelahiran, keputusan pencatatan sipil, akta. Pastikan peserta didiknya sudah punya akta. Kalau orang-orang zaman dulu, zaman dengan dulu kan, nah kadang akta itu lahir dari bukan akta, jadi dasarnya bukan. Kadang kita melayani pembuatan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah, itu ijazahnya dulu dari aktanya. Dan itu ijazah ini dasarnya apa? Ya, harusnya kan akta dulu baru ijazah. Biasanya itu hari laku dilakukan di kampus. Gimana? Biasanya dropnya angka, biasanya selesai. Sama. Kalau misalnya ini sebagai sebuah keterangan nama baru saya, berarti misalnya ini saya kan tapi ada beberapa orang yang tidak akan Tengah ya? Iya. tapi tolong untuk kembali ke saya supaya nanti misalnya dia tidak dilipat di ini misalkan kayak kalau menggunakan dasar yang dari dipanggil. Iya. Jadi ini malah intinya misalnya kalau ada yang mengajukan kesalahan, yang penting balik lagi kalau nama, tanggal lahir, nama orang tua itu dasarnya akte berubah, kita kan boleh membuat keterangan itu lagi. Selagi itu tidak ada dasar, dengan tidak boleh membuat. Tapi kalau memang berubah tidak masalah. Ini nanti kan jadi lampiran. Jadi yang dibendai itu hanya namanya, bukan NSN-nya. Ya, tapi ya kan nanti hubungannya sampai NSN dan lain sebagainya. Tidaklah, nanti hubungannya hanya di yang salah saja. Di surat keterangan kesalahan. Benar. Oke. Kan
sunscreen di bawah pas di bawah ini lo sunscreen sunscreen baik, kita lanjut yang untuk nama ada masalah ini. Kapital semua sesuai akta sama dan harus tetap. Kalau memang itu kok titik ya harusnya kok titik titik ya terus titik sesuai akta harus dengan tepat dan tanggal lahir peserta nanti yang jasa persis dengan akta, tapi ya nanti kapital kan cuma di nama peserta ya. Kalau di tanggal lahir berarti misal demak tanpa ada kap demak koma, nah D-nya saja yang bisa. Kalau misal jenengan karena ini sudah sangat lama, tapi mungkin kita tahunya ya namanya nama orang tua memang baiknya secara nasab itu kan orang tua bapak gitu. Tapi ada kondisi tahun 2021 ada seorang single parent, seorang ibu janda, beliau bertemu dengan suaminya, tapi yang seorang ibu ini yang datang dan asuh anak dibesarkan. Kemudian ketika saya ditulis nama ayahnya, dia tidak terima karena tidak orang membesarkan maksudnya, orang membesarkan mendidik dan lain sebagainya tidak terima. Nah, di situ mau nggak mau karena ini yang membesarkan saya, yang mengasuh saya, yang mendidik saya harus nama ayah dan ibunya kepala sekolahnya nggak bisa. Ini nama bapaknya. Bahkan karena di situ sehingga apa? Ibunya itu membuat partisi online. Partisi online ditandatangani 16.000 orang. Kuat sekali. Banyak orang yang mendukung karena 16.000 ini mendukung ibunya. Dan maka terbitlah peraturan sekretaris Menteri Pendidikan. Sampai ini sebenarnya di SKP sudah ada, tapi ditekankan di proses saya tampilkan peraturannya. Disiplin pelaksana dan jasa dasar itu sudah ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat mencakup
kenal CLI, dia memakai nama Anda. Kalau ayah kita, saya katakan kita atau potensinya seperti itu. Tapi itu kayak seorang yang apa-apa boleh. Kemudian dikasih yang kedua, dan bisa sekarang itu maksudnya apa? Nomor 3. Nah, ini nomor 3, saya sadar itu. Maka ibu atau wanita setan ini sebagaimana dimaksudkan dalam Al-Quran dan tulis atau isi berbeda dengan nama ayah, ibu atau wali sendiri yang tercantum pada ijazah yang dikasih sebelumnya. Artinya begini, jadi soal di SD, nama ayah, di SMP itu karena bukan itu, nama ibu itu boleh, boleh tapi kasih surat. Nah, ini kan itu apa? Tapi kan nomor 2 punya itu boleh ada itu akibat. Nomor 3 misalnya di SD pakai nama ayah yang ada masalah, mau SMP yang pakai nama ibu boleh, SMA harus juga pakai nama ayah lagi juga boleh. Kalau sampai lagi ada kita pakai nama awal yang boleh. Nah, sini nanti pertanyakan Pak Wahab. Nomor 4 ini tersangka nama ada atau ibu atau seperti dalam bahasa ijazah dasar. Mengikuti permohonan ayah, ibu atau lain strategi yang jadi syaratnya harus ada surat permohonan materi yang ingin dijadikan dasar. Nah, itu jika ibunya yang ditulis, maka surat permohonan dari itu bawah dan luar. Nah, kita memberikan masukan lagi, meskipun surat persesinya dia permohonan satu saja, kita minta tidak cuma satu, ada surat permohonan dari saluran wali, ada satu lagi yaitu surat pernyataan tidak akan bukan berarti kita permasalahan bagi kita dan lain sebagainya. Jadi yang itu hanya misalnya kalau itu ada di tempat itu sangat boleh kayak selatan ini ada sama aja. Ibu kayak iso ini membesarkan saja sampai pasukan. Pasukan itu sebenarnya tahunya kan harus sama. Sampai ekonominya tadi sampai ke sini saya nasihat juga karena orang kita sekali yang kita memberikan kita yang saya apresiasi pada ibu khusus berkaitan nasihat dan ngerti orang ngerti bahwa ada peran sebenarnya boleh. Nah orang tua kan dasar memang sudah kasih kita tidak mau jaga kita nasihat bukan kita mau jadi sana permohonan biar apa kata itu kita kurang pernyataan kalau sebabnya masih ada yang susah di sini namanya apa yang bersangka ya pakai nama ya ayahnya tidak tahu ya ayahnya tidak tahu terhadap ibunya. Nah ini terjadi permasalahan, maka untuk meredam itu saya sarankan kita beri satu surat nyata kalau ayah masih ya.
pitulas aku. Kok pitulas? Tanggal pitulas. Tanggal apa aku lah? Tanggal 6. Maksudnya tanggal apa aku dah? Ora. Aku bukan tanggal 8. Rawan bodoh. Enggak apa ya? Rame tapi nak aman lah pura kemana besar. Nah besok dulu mulai. Iya dong, berkah kok. Awalnya telat tau acaranya biar tau orang berkah tau. Sama tau wis biar berkah tau. Enggak kayak kok bawa ya disini segol deh wae mbok. Nak sing ning Kudus wi kan. Masih nganu kok. Tapi saya Gunung Jati. Ora wajan aku lho. Aku kayak tau melu kayak kan ora kuman. Ya tapi nek sing ngono ya. Aku makane kayak ini ya. Malah percaya kan terus biar terus balik toh. Balik malah balik. Tadi lu mau berkah kalian rumah ya berkah. Ayo paling kau ya sama. Wes itu pas bener ala aku. Aku mbiyen pas dikirim juwer ki lho Bu. Tak aku rek melu kroyokan roti genjeran lho. Kene Pak Kris ra ento. Ojo nak melu kroyokan ngono. Kan aku semangat ya aku kroyokane. Aku ra ento sing Pak Kris ojo. Kok tuku wae nang toko. Iki nak masalah tukune, Pak. Iya aku mau dirwake rebutan. Ya dia untuk apa rambut jeji Tapi heboh iki lho. Wes entuk ora kepangan. Jadi aku ra ento wae Tapi ambare tok mbok 1000 2000 tapi sedek-sedekan benar. saya pas meteng Tiara biyen kok. Pokoke tak kon melu, Mbok. Aku nek melu ra ento. Ojo. Tapi beda-beda wong. Dene kuwi kok, Pak. Kok tuku wae tak tekoke. Oh, Pak. Kira le ngono. Ya kan nek kono ki mesake uyuk-uyukan ku mau ora masalah. Mbok entuk lu bos banget lho ora. Cuma seneng ngono lho. Ora kepangan. Gue menang wae. Zainu kok kayak sing pembicarane Zainu. Kok menang kan? Bingung kok. Ono kuwi Zoom kok yo mudeng kok. Anu paling sih ngopi-ngopi aja. Pak, ya. Sudah dulu nih Bapak Ibu. Ngobrol Sate langsung. mending aku rono untuk snack, guys. Ya lumayan ya untuk snack ya. Ki wis ra untuk snack ra mungkin. Ada Sumanto. Ada Sumanto kan. Gak emosi. Ada Sumanto. Berapa mu? Aku cek gitu. Sambil baik. Ada baterai boleh naik 5 menit terus biar dia wae payu-payu sudah gratis bertahan terus kelompokan pakai mana. Ora kawan udah pernah ada yang malu-malu sisan aku ya usir aku Jadi kok beda. Panas sadam. Ini tong. Boleh ke sebelum. Jam piro beli? Kamu buat jam Iso-iso. Loh, ora ora beli cuma. jam dah aku nak. Nek jalane sing kotor satu ya kayak motor butuh kuning jalan ora soalnya kotor nang jami to. Aku beraku kok enggak sih. Biasanya motor itu ane pasang. Ayo ra iso. Gak usah cuma mangkar kok kasus. tutangi masih Utang. iya Ini rumah kok. tapi nek burung mangkat ki berarti ngono wis ana ajine arep Kangen. kanane
dia ngegeleng mau geleng ayam gue. Saya cek turu apa? Tuh, malah. Ya, cukup tak lewat bakso. Tinggalan yang keranjangnya mbakku marah nih rumah. Aku tinggal. Kalau minat turun aku. Aku lihat turun aku kan nggak aku taruh malah taruh. Tapi mana ya? Mana kin gawe kaji pinter man. Tutup sulitku. Pinter man, Bu. Lah tak tinggal ngombai kadang-kadang mbak Yune lah. Tapi lek Ngombe gede nek kono ge. tak gendong gure nak lela. Lela kan omba-omba kan anu buat. Tak sering ngomongke kontri yo. Ayo ninggalku yuk. Sabun itu kan tak sekolah lela kan gon kerae, gon lengene kan di anu kok Bu. Ireng. Ora sama laundry aku ngono. Akhir ora. Nek Kiara we ngono. Acenge ada foto kabeh siwa ngono. Nah, kuwi to. Gimana nek kasih kita majahit pada dulu. Aku udah lah. Kita kalau paling bayar Aku ngene lho Mas, dosa yo ya. Terus nangga-nangga tak kok kelambiannya. Nangga-nangga nek ketuk kelambiannya rek. Fisik kok. Nah, aku sakit tuh. Dorong foto. Dia jenengan ning pasar malam melu ra? Melu lah. Bose kaya melu lah. Ora. tanggal 6 bos sih. Iya dong. Aku gendong Naomi ya. Yo. Naomi juga bayar. Ora, gue mana beneran kok soal. Bayarnya yo bayar. Ora aku gesek. Lihat tadi terkendan ra. Ora aku kok. Kok wis bernan? Nitipe nek anu kok, nek lapangan kok aline kok. Kalau minggu kae to pas Terakhir penutupan ketokaan kae. Pas ketokake kae to. Kita kok barungane kapan? Dari Jawa wis bar mau. Nek lae numpak ombak banyu. Terus karo numpak apa? Mami numpak. Numpakku kok Bu sing Sepur-sepuran ya. ukuran lagi medun. Lagi medun. Kok aku? Kamu toh. Piye tak meneng. Kon seneng Gimana terus dulu-duluan toh. Boleh dia anu mana? Suaranya dia anu. Kenceng. Ya, kira demak kesame to gitu. dan Mas apa? pembukaan ini Tidak ya, Pak. rame iki kepindahan demak. Oh, sarang. Ora sik rumah. Aduh, aku Sekarang rata wae lah. aku pilih dodolan ya. Sekarang tuh ning toko barokah to. Barokah. Ambot iki. Ana tengah-tengah ana mobil-mobilan ana masak-masakan ana. Alah, kok kene rame kaya ngene kaya ngomong nang demak rame to iya apa. Mbak malas perahu tak kecok pepe. Demak malah anu kok Enggak bayar. Masuk es bayar. Lo bikin bayar toh? Bayar. Oh, mergo ana dangdute, kok ana dangdut ora bayar. Bayar. Astagfirullah. Bukan wong mlebu ning gone ning bayar kok meneh numpak-numpak kok dulu Lagi bayar. kan masa wis nonton dangdut bayar. Hei, anak-anak dan Bayar kabeh kali ngomong Tapi lah rasa dila. enggak ono sing ora bayar kabeh. bayar bener tak cek ning anu toko barokah wae kono karang. Mangewunan. Angewunan. Mancing sapa sih? Berapa kejuwe lah ya. Pating-patingan kan dibule wis tak tuwoke ambek masak-masakan. Ku pating-patingan ya, Dek. Ali jare pesan koncone aku pesen
beda toh. Calon pengusaha sukses. Ini mama mbok yo libur mau ora kesel mau. Ora. Yen wis aku dodolan ngomong kesel jaluk gelem dia dirimu ki malah. Meneman kok aku geleme to mbok nek iso sebelum jam 4 sore mulai kene. Dino jentok 200 300 sira, Dek. Ayo. Mau cek payu. Wis mati dodol ngono saiki. Yes, ini wis wah hobi kasus aku deh tak tinggal melayu kabeh aku. Ini nyatane ya kupot entekan kok. Kuwi to Bu. Ngempake Biasane tek. Ngempake kompor lho minyaknya kan tak tentiasan boleh. Ya kuwi Mas ganti minyak anyar wae ngono wis kuwi digahke meneh sok ning panci ganti. Godhog sik. godhog sik iso Nganu sik, wate sik kok nak. Lah iki kok dilelah kok garute iki sing ngantri mau akeh ya wis dinteni wong 5. Ndak malah minyaknya ono Sok laku kok. gayane biar Berto gesen tere iso ganti. lah saiki kewalangan. Patris ge motor-motoran karo Raya ning Indomaret. HP-ne dia ditinggal sisa kabeh Motoran mau kuwi wis. gerbongnya Bu. Itulah ngomong kok. Aku ngene jajan terus. Wah. Kok. Lah opo jute Patris ada. Bisa patok kok yo bimbulken to. Ya tapi ra kayak aku kan. Tapi jenenge wong wedok jute wong lanang ki ngamuk. So Memang iso kan. yo kok. Yo